sampai saat ini alhamdulillah masyarakat Batu Patah yang terdiri dari 3 dusun ini sangatlah kompak, sangatlah kebersamaannya ini sangat luar biasa. Alhamdulillah masyarakat Pekon Batu Patah ini sudah mencapai 75% masyarakatnya bisa tercover oleh BPJS. Ini masyarakat ini yang sangat menerima manfaatnya ketika masyarakat membutuhkan untuk di bidang kesehatan. Alhamdulillah sudah tercover oleh BPJS. Di antara hijaunya pegunungan dan sejuknya udara pesisir Tanggamus terbentang sebuah pekon yang menyimpan kisah perjuangan dan kebersamaan. Inilah Pekon Batu Patah, mutiara kecil di Kecamatan Kelumbayan Barat, yang tumbuh dari semangat warganya untuk terus maju dan juga mandiri. Perjalanan panjang Pekon Batu Patah dimulai pada tahun 1962, ketika 2 perantau tangguh, Bapak Soekarjo dari Jawa Timur dan Bapak Pawiro dari Jawa Tengah, membuka hutan milik Batin Panji untuk dijadikan tempat tinggal. Dari perjuangan mereka lahirlah pemukiman yang kemudian dinamakan Batu Patah. Terinspirasi dari sebuah batu besar yang terbelah 2 di lokasi itu. Seiring waktu, para pendatang datang bergabung, membuka lahan dan bercocok tanam. Tokoh seperti Haji Abdul Munir Fatoni turut berperan penting dalam membangun masjid, madrasah, dan membuka akses jalan, hingga menjadikan Batu Patah terus tumbuh. Meski sempat diuji dengan bencana tanah longsor pada tahun 1979 dan juga 1986. Dan tahun 1997 menjadi tonggak penting kemajuan Pekon dengan dibukanya jalan lintas pantai. Lalu pada tanggal 12 April 2007, Batu Patah resmi menjadi desa definitif dengan Bapak Syihabuddin Felani sebagai kepala desa pertama. Sejak saat itu pembangunan tak pernah berhenti berjalan. Kini di bawah kepemimpinan Bapak Sudarso, Pekon Batu Patah terus berbenah menuju masa depan yang lebih baik. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang peduli dan dekat dengan masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya Sudarso, Kepala Pekon Batu Patah, ingin menyampaikan beberapa program-program baik kabupaten maupun provinsi atau melalui dana desa yang sudah terrealisasi atau masuk di Pekon Batu Patah. Di antaranya program dari kabupaten yang sudah masuk, di antaranya Dusun 2 ini di Poloran Cimong, aspal atau lastasir. Di Dusun 1 gorong-gorong penghubung ini antara Sidoarjo dan
batu patah alhamdulillah sudah terrealisasi di 2023 dan 2024. Untuk provinsi alhamdulillah juga masuk di 2023, yakni jalan aspal Dusun 3 ini sudah terrealisasi dan dampaknya bagi masyarakat sudah sangat-sangat dirasakan. Untuk selanjutnya program dari dana desa yang sudah masuk di Pekon Batu Patah, TPT Dusun 1, Dusun 2 yang akan terrealisasi atau rehab jembatan atau gorong-gorong di Dusun 2, dan TPT di Dusun 3 ini sudah terrealisasi. Jadi teman-teman, kita hari ini tuh mau meliput hasil kinerja Pekon Batu Patah untuk tahun dari pertama menjabat sampai sekarang, itu sekitar tahun 2022 akhir sampai 2025 Pak ya. Ya. Jadi kita akan melihatkan atau mengasih tahu ke masyarakat, ke publik lah, ada pembangunan, ada seperti kayak kita kasih BPJS untuk masyarakat, PLT, terus ada juga untuk bedah rumah, ada lalu ada taman pangan juga ada. Nanti kita kesana semua kita lihat bareng-bareng untuk kita publikasikan ke masyarakat. Yuk, let's go. Let's go. Yo. Di sini saya lagi sama teman-teman lagi ngecek lokasi atau pembangunan gorong-gorong yang awalnya sebelum bangun itu mau longsor ya Pak ya, mau ambrol, mau longsor, jadi jalan ini mau putus tadinya, nggak bisa buat untuk lintas masyarakat. Jadi alhamdulillah dengan pembangunan gorong-gorong ini sekarang akses jadi lancar, mobil pun bisa masuk ke dalam sana untuk mengangkut atau apalah itu untuk masyarakat, biar agar baik dan bagus untuk untuk masyarakat. Di sekitar lokasi ini banyak rumah-rumah penduduk. Jadi untuk mengangkut hasil bumi itu sebelum dibangun TPT ini susah. Jadi setelah dibangun, nah lancar. Oh, berarti sebelum dibangun TPT ini tanah sering longsor Pak ya? Ya, karena lokasi memang di Pekon kami ini sangat ekstrim, jadi dibangun lagi TPT. Ya, masyarakat sendiri sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada Pak Kakon yang sekarang ya Pak Sudar. Ya, dan harapan Bapak ke depannya untuk Pekon kita ini seperti apa? Harapan masyarakat dan harapan kami semuanya dengan setelah dibangunnya TPT ini, semoga hasil bumi masyarakat yang ada di lokasi ini lancar. Berbagai program telah dijalankan, mulai dari bantuan bedah rumah, perbaikan sekolah, hingga pembangunan jalan jembatan dan juga ramah beton. Serta jalan wisata ini yang dahulu dikenal sangat terjal dan juga berbahaya. Dahulu, jalan di kiri tebing dan di kanan jurang, membuat warga takut untuk melintas. Hasil panen sudah dibawa keluar dan ekonomi pun sempat tersendat. Kini, akses tersebut telah berubah menjadi penghubung kehidupan dan juga harapan. Ini sebelum dibangun kondisi pada mulanya seperti apa sih Pak? Dulu pernah diondor sama PMPM tahun 2009. Tapi bukannya malah enak dilewati, malah hancur karena sistemnya bukan di fibro dipadetin tapi ditelasah. Oh ya. Cuma dipukulin. Nah habis itu hancur, nggak bisa kepakai, motor susah, akses hasil bumi keluar susah.
Ya, alhamdulillah digotong royongin, udah dilebarin, dibenerin lagi, kemudian sama desa dimaksimalin melalui dipadatkan lah, dicor. Ya. Untuk tanggapan dari masyarakat sendiri setelah dibangunnya jalan usaha tani ini seperti apa sih Pak? Luar biasa Mas, karena dengan adanya akses ini lancar, petani mengeluarkan hasil bumi juga lebih mudah. Untuk para petani yang ada di Pekon kita ini rata-rata petani apa aja nih Pak? Ada kopi yang tahunan ya, ada kakao, ada lada. Ini komoditas yang terbaru, ada kemukus. Cuman selain itu juga ada model padi gunung, padi gogo kan. Ada yang lebih banyak lagi pisang lah. Berarti jalan ini adalah akses vitalnya para petani untuk sangat membawa hasil panen mereka menuju rumah masing-masing Pak ya. Langsung lagi kan gini Mas, Kelumbahan Barat ini kan mutar ya. Yang memutuskan jalan ini Yang memutuskan si Batu Patah, Sidoarjo, Lengkukai, Merbuk, Marga Mulia, balik lagi ke Batu Patah, muter ke sini kan, muter gini. berarti- Nah, kalau ini sama pemerintah udah dilebarin akses mobil masuk, kita itu mau ke Merbuk daripada lewat Lengkukai enak lewat sini. oh berarti ini adalah jalan pintasnya. Jalan Pak, ya? pintasnya. Harapan kami karena Serkum Biji sama Beluran Simon ini kan satu bekon, cuman diputus oleh akses yang sangat sulit. Jadi harapan kami pemerintah bisa menembuskan lah. Jarak ini sekitar 5 kilo. Jarak sekitar 5 kilo, aksesnya diperbaiki. Mudah-mudahan kalau kita mau menjual sesuatu di Pekan Merbuk, kita nggak melalui 4 pekon, langsung. Oh, sebelumnya ya jelek sekali nih, Pak. Jeleknya tuh gimana sih, bisa Ya, dikasih gambaran nggak? Di siring tengah kayak gini ngelobang gitu. Oh berarti tadinya hanya onderlah yang tengahnya itu ada sirnya Pak ya. Iya, Berarti kalau untuk motor yang ingin naik ataupun motor yang ingin turun gimana Pak? susah. Susah. Itu Susahnya pas bawa muatan apa pas lagi sendiri? nah, sendiri susah, bawa muatan ya susah. Berarti sendiri susah apalagi bawa Ya. muatan gitu Pak ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih warga masyarakat Dusun 3. Harapan saya itu berlanjut lah sampai ke ujung sana, ke Pekon. Kami menyampaikan ribuan terima kasih untuk Kepala Pekon Batu Patah yang sudah sudi, terutama salah satunya ada membangun tugu seni budaya untuk masyarakat Dusun 3, Dusun Serkum Biji, sekaligus ada pembangunan aspal. Ini juga terkait ada sambung tangan lah dari Pak Kepala Pekon ini terkait pembangunan ini, jadi terjadilah aspal ini. Ya ini mungkin belum panjang atau berapa, yang penting inilah bukti Kepala Pekon kita udah usaha untuk masyarakat. Nanti siapa tahu nanti tahun-tahun ke depan bisa nambah lagi sampai ke Dusun 2. Kita mengharapkan untuk masyarakat Dusun Serkum Biji sama Dusun Beluran Simon, terutama itu Dusun 2 sama Dusun 3, agar jalan dari Dusun 3 ke Dusun 2 itu tembus Pak. Jadi nggak onderlak lagi. Kalau kita bahasanya itu kalau ke lintas ke sana nggak susah, kalau motor nggak dorong-dorong segala macam. Jadi intinya itulah Pak. Terima kasih untuk Kepala Pekon, untuk Bapak Sekdes, Bapak Bendahara sudah menyampaikan atau merealisasikan tugu seni budaya aspal dari kabupaten dari kabupaten ini. Terima kasih. Untuk saya selaku Sekdes, ya sama yang disampaikan dari Kaur Perencanaan tadi, ya, mengucapkan terima kasih banyak terhadap usaha Pak Kakon yang sudah merealisasikan tugu seni budaya, terutama
SH ini. Mungkin untuk ke tahun depan bisa dibangun di tempat yang lain. Terima kasih. Dan kami juga berterima kasih kepada masyarakat Batu Patah khususnya yang sudah sedia untuk nguyup rukun, gotong royong, selalu gotong royong. Bahkan itu seminggu sekali gotong royong rutinan, lalu ronda malam juga rutin. Pengajian akbar, pengajian mingguan, pengajian untuk dari dusun ke satu, dusun satu ke dusun 2 ke dusun 3. Alhamdulillah lancar semua. Terima kasih untuk masyarakat Pekon Batu Patah. Ya, dan program selanjutnya dari ketahanan pangan di 2023 dan 2024 kami fokuskan ke jalan usaha tani karena untuk menunjang perekonomian masyarakat Pekon Batu Patah, dan manfaatnya alhamdulillah yang dulunya pakai rantai sekarang bisa bermanfaat atau dinikmati masyarakat Pekon Batu Patah. Jauh daripada itu, yang paling penting adalah keguyupan dan kebersamaan masyarakat Pekon Batu Patah. Sampai saat ini alhamdulillah masyarakat Batu Patah yang terdiri dari 3 dusun ini sangatlah kompak, sangatlah kebersamaannya ini sangat luar biasa. Di antaranya di bidang keagamaan kami rutinitas pengajian barter atau tukar orang. Di dusun 3 ada pengajian, masyarakat dusun 1 maupun dusun 2 berbondong-bondong ikut menyaksikan atau mendengarkan ceramah atau pengajian di dusun 3. Begitupun sebaliknya. Ini yang lebih penting daripada itu adalah alhamdulillah masyarakat Pekon Batu Patah ini sudah mencapai 75% masyarakatnya bisa tercover oleh BPJS. Ini masyarakat ini yang sangat menerima manfaatnya ketika masyarakat membutuhkan untuk di bidang kesehatan, alhamdulillah sudah tercover oleh BPJS. Dan di bidang pendidikan alhamdulillah berkat kerjasama masyarakat, kepala sekolah dan anggota dewan di bidangnya, alhamdulillah Pekon Batu Patah mendapatkan bangunan SMP Satap Pekon Batu Patah, dan alhamdulillah sudah terrealisasi. Untuk ke depan semoga banyak program yang masuk di Pekon Batu Patah agar masyarakat kami bisa naik SDM-nya, pendidikannya, perekonomiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun perkenalkan, saya Hajar Nuryani SE selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap 2 Kelembayan Barat. Dalam hal ini kami ingin menyampaikan apresiasi kemudian terima kasih utamanya kepada pemerintah pusat karena telah memberikan kontribusi bantuan berupa revitalisasi tahun 2025 yang dalam hal ini bisa kita lihat ini baru proses bahwa program bantuan ini masih terus berjalan sehingga harapannya nanti ini dapat menghasilkan satu sarana pendidikan yang memang seperti yang kita harapkan semuanya. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder, baik itu Dinas Pendidikan, kemudian DPRD, Bapak Bupati, Bapak Presiden tentunya ya kan, dan juga diantaranya adalah Bapak Kepala Pekon yang ada di pemerintah Pekon Batu Patah ini. Mungkin itu sebagai ucapan terima kasih yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan program ini dapat terus berjalan sehingga bermanfaat bagi seluruh anak cucu kita yang ada di dalam dunia pendidikan.
Pemerintah Pekon juga memberikan perhatian khusus kepada warga lansia. Mereka yang sakit menahun dan hidup yang sebatang kara diberikan bantuan langsung tunai yang tepat sasaran. Ya baik, sekarang saya berada di kediaman rumah Mbah Dami, yang dimana Mbah Dami selaku penerima bantuan langsung tunai, dan di sampingnya sudah ditemani oleh Bang Rudi, Bang ya. Ya, Selaku apa nih Bang di pemerintahan Pekon kampung kita? kita selaku kaur keuangan Pekon Batu Patah. Selaku kaur Kaur keuangan keuangan. Pekon Batu Patah. Mbah Dami izin bertanya sedikit tentang bantuan BLT Mbah ya. Mbah kemarin dapat bantuan itu jumlahnya berapa sih Mbah per bulannya? Telung bulan atas kan Oke. bulan ya. Jadi Rp300.000 dalam kurun waktu 1 bulan Mbah ya. Nah, dikasihnya bantuan tersebut, manfaatnya dan gimana Mbah tanggapan Mbahnya? Nggak apa setelah ya pakai apa aja untuk makan untuk apa aja Mbak ya. Seneng nggak Mbah dikasih bantuan Suka tersebut? lah, alhamdulillah. Nah, jadi dikasih bantuan itu tanggapan Mbah Dami sangat bersyukur Iya, benar Mbak ya. bersyukur, Karena bisa untuk membantu membeli kebutuhan dapur seperti Iya. cabai, Ya, beras dan lain sebagainya Iya. gitu Mbak ya. iya. Dan harapan Mbah Dami ke depannya untuk bantuan ini gimana? Masih pengen tetap ada atau enggak? Alhamdulillah bisa perintah ya bisa lancar gitu Pak Suwon Mbah Dami. Jadi Mbah Dami berharap agar bantuan ini tetap berjalan ya. Iya. Dengan adanya bantuannya BLT, bedah rumah, Mbah Dami dapat bantuan bedah rumah sama BLT, sangat membantu Mbah Dami. Untuk harapan Mbah Dami ke depannya gimana untuk Pekon ini? Semua dia bisa lancar, bisa Pak Rudi, bisa baik, nggak keberatan lah. Ya, Gitu. oke. Oh berarti Mbah Dami juga menerima bantuan bedah rumah Pak? Iya, Nah, bantuan bedah rumah. berarti untuk pemerintah Pekon dan pemerintah kabupaten kita sangat peduli kepada masyarakat ya. Masyarakat bawah ya. Ada lagi nggak Bang kira-kira yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat yang ada di Dusun 3 ini ataupun yang ada di Pekon Batu Patah ini Bang? Intinya untuk dari Pekon udah apa ya, yang belum dapat mudah-mudahan ke depannya terus kita rilis, terus kita data mana yang layak kita bantu insya Allah. Insya Allah kita usulkan, kita bantu untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan atau benar-benar minim. Ya baik, sekarang saya berada di kediaman rumah Bapak Suyatman yang berada di Dusun 1 Pekon Batu Patah, yang dimana Pak Suyatman adalah selaku penerima bantuan bedah rumah Pak ya. Iya. Gimana nih Pak tanggapan Bapak setelah mendapatkan bantuan bedah rumah tersebut? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, bisa dipakai. Tadinya udah mau roboh, sekarang alhamdulillah bisa jadi begini. Oh berarti kondisi rumah Bapak sebelum mendapatkan bantuan bedah rumah tersebut kondisinya meroboh Pak ya? Iya. Berarti ketika hujan ya air itu Iya netes masuk ke dalam. Pak. Dan sekarang gimana nih kondisinya? Udah Alhamdulillah. nyaman apa enggak? Alhamdulillah nyaman Pak. Nyaman Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk Pekon Batu Patah yang mengajukan. Bersyukur banget kita selaku yang di bawah ini. Tadinya rumah begitu kayak ini awalnya, sekarang udah bisa dipakai. Sekarang alhamdulillah kayak gini. Jadi dari awal rumah yang mau rubuh, sekarang sudah rumah yang sangat Iya, nyaman Pak ya. iya. Dan harapan Bapak ke depannya seperti apa sih untuk Pekon kita ini? Ya mudah-mudahan Pekon selanjutnya awalnya yang nggak baik, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Namun di tengah pesatnya pembangunan masih ada satu permasalahan besar yang dihadapi masyarakat, yakni terputusnya jalan penghubung antara Dusun 2 dan juga Dusun 3.
Kondisi jalan yang menanjak, licin dan beralaskan batu onderlah membuat warga harus memutar jauh melewati 3 pekon. Bahkan anak-anak pun harus menempuh jarak panjang untuk pergi ke sekolah. Harapan besar pun tertuju pada pemerintah dan pihak terkait agar jalan penghubung ini dapat segera diperbaiki. Karena bagi masyarakat Batu Patah, jalan bukan hanya sekedar akses menuju tempat lain, tetapi jalan menuju perubahan, kemajuan, dan masa depan yang lebih cerah. Dan selanjutnya ucapan terima kasih saya kepada masyarakat yang sampai sejauh ini mendukung pemerintah Pekon Batu Patah, kebersamaan sampai di titik ini. Alhamdulillah masyarakat Pekon Batu Patah ini yang paling penting adalah guyup rukun sampai saat ini. Alhamdulillah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sebuah batu yang patah, lahirlah kekuatan yang utuh. Inilah Batu Patah, pohon yang tumbuh dari keteguhan, berdiri karena kebersamaan, dan juga terus melangkah menuju masa depan.